Sekarang bicara kedelai. Ini dahsyat Pak. Saya tidak bisa membayangkan kalau orang tidak mau belajar mengenai Zellner. Karena originalnya adalah kacang kedelai. Tadi sudah bicara tahu, tadi sudah bicara tempe, tapi tidak ditempatkan tahu dan tempe itu sebagai obat. Bisa dipahami sekarang ya? Saya ingin menyampaikan satu hal. Dalam dunia kesehatan ada yang namanya clinical nutrition. What does that mean? Clinical nutrition adalah nutrisi yang memberikan nilai klinis. Bisa diterima. Orang yang tadinya sakit berarti klinisnya jelek. Ketika dia mendapatkan nutrisi yang baik, nutrisi ya kita bicaranya, dan klinisnya meningkat membaik, maka itu adalah clinical nutrition. Itu yang dibicarakan dari kedelai, tahu, dan tempe. Jadi pertanyaannya, kalau sekarang kita berhadapan sama pasien yang serius, segera total, tidak ada lagi makanan yang mengandung kolesterol. Total. Tidak ada lagi yang namanya protein hewan. Harus, apalagi kanker. Sekali lagi, apalagi kanker. Ketika itu bisa dilakukan, maka jaminan sembuhnya bukan dari kita. Sekali lagi ya, jaminan sembuhnya dari yang bersangkutan. Kalau dia mau merubah itu, kita bimbing 15 hari, 1 bulan, 2 bulan, sampai betul-betul zero. Jadi kasus menarik, tinggal ini baru dapat tadi pagi atau kemarin malam saya udah mulai ada komunikasi. Pasien itu sudah ditentukan kondisinya 3 minggu, ya, karena kanker stadium 4 plus, udah metastase kemana-mana. Tinggal 4 minggu. Umurnya ya, Dok? Pembicaraan dengan ahli kankernya. Yang dia lakukan 2 minggu dia berlibur. Dia nikmati berlibur kemana-mana. Bali, seluruh dunia. Ini sebelum pandemik terjadi. Dan 1 minggunya dia ingin persiapan untuk kematiannya dia. Saya dibayangkan. Tapi ketika dia ketemu, sekali lagi, ketika dia ketemu satu pemikiran yang berbeda, sampai hari ini sembuh Pak. Insya Allah besok kalau nggak lusa, atau tadinya harus hari ini saya ketemu sama beliau. Hari ini saya tidak bisa ketemu, kemungkinan besok saya ketemu sama yang bersangkutan. Dan rahasianya ada di sana. Jadi stop total semua yang kita sukai. Dia rubah total sampai hari ini dia hidup. Dan kejadian itu adalah pertemuan sebelum terjadinya pandemi COVID. Bisa dibayangkan. Nah, sekarang kita bicara Zellner. Zellner itu hanya berbicara kacang kedelai. Jadi kalau ada pertanyaan, Zellner bisa nggak buat A, buat B? Balikin lagi ke kira-kira bisa nggak ya kacang kedelai ini untuk jadi obat? Nah, tidak mungkin bisa. Jadi kita tidak mungkin kayak tadi saya nelen cabai rawit. Tidak mungkin sesederhana itu. Ingat loh, yang namanya di kacang kedelai itu ada cangkang yang keras, ada cangkang yang lunak. Bisa diterima. Jadi sedemikian kompleksnya untuk melindungi yang di dalamnya. Maka yang dilakukan oleh teknologi sampai keluar oligopeptide-nya. Boleh tepuk tangan buat Zellner? Jadi yang dicari bukannya lagi kacang kedelainya, jangan membayangkan kacang kedelai, tapi sudah menjadi oligopeptide. Ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan yang kita bicarakan tahu, tempe, kemudian protein. Ini lebih kecil, ini adalah oligopeptide-nya. Setelah jadi naik kelas daripada asam amino itu banyak sekali. Sekali lagi, paling kecil, gugus paling kecil dari protein adalah asam amino. Ketika asam amino itu bergabung 1, 2 dan seterusnya, maka terbentuklah oligopeptide. Asam amino tidak akan ada gunanya sama sekali ketika dia tidak bergabung, ketika dia tidak berkolaborasi. Tapi ketika menjadi oligopeptide, ketika bergabung 1, 2, 3 dan seterusnya asam amino, maka dia mulai bereaksi berbeda. Ini yang ada di dalam Zellner. Jadi Zellner adalah protein, Zellner adalah asam amino, Zellner adalah tahu, tempe, tapi sudah dalam bentuk yang jauh lebih luar biasa. Itu yang harus kita diskusikan, ya. Nah, kita nggak bisa membayangkan di kacang kedelai seperti ini. Tolong lihat sekarang. Ini adalah polypeptide yang mengandung sekian asam amino. Ini adalah oligopeptide dan ini adalah paling kecil asam aminonya. Nah, yang kita diskusikan adalah oligopeptide. Ini yang akan berbeda dan ini akan mempengaruhi seluruh fungsinya. Perjalanannya panjang, tapi akan memberikan efek. Kenapa demikian? Karena akan berbeda di sini. Ini adalah asam amino, tidak punya fungsi sama sekali. Ini hanya untuk batu batanya, katakanlah bloknya. Tapi kalau menjadi oligopeptide atau polypeptide,
maka akan bersifat sebagai hormon, akan bersifat sebagai neurotransmitter. Maka ketika kita bicara hormon, seluruh organ tubuh kita, pertumbuhan, regenerasi, ingat ya, saya tidak ingin melihat ke demonya nih. Sekali lagi, saya tidak ingin melihat ke demo, saya tidak ingin melihat ke testimoni. Kenapa ikan dan seterusnya, dan itu adalah demo untuk mempermudah kita mencerna sesuatu. Tapi kalau kita melihat ke sini, hormon itu kerjanya sama kayak kilat kali, sama kayak petir kali. Jadi cepat sekali. Bagaimana dengan neurotransmitter? Sama. Pengen tahu kerja neurotransmitter? Pengen tahu? Halo! Nah, itu transmitter, Pak. Jadi secepat itu kita bereaksi. Tolong tepuk tangan dong buat Zelna. Jadi Zelna pun akan bereaksi seperti itu. Kecepatannya adalah seperti itu. Ini kita belum bicara di bioavailability-nya, purity-nya yang ada di dalam Zelna. Apalagi bicara mengenai purity-nya, kemurniannya, kemudian bagaimana kadar ketersediaan hayati, bioavailability yang ada kandungan dari oligopeptide yang ada di dalam Zelna. Maka ini bakalan dicapai. Demikian juga dengan tingkah laku yang bisa dilakukan untuk mengkatalisasi karena ada oligopeptide. Bisa diterima sekarang. Sedemikian cepatnya orang dengan gangguan hormon maka akan lebih selesai dengan Zelna, karena dia akan bertindak sebagai hormon. Ya, ini adalah hidrolisat. Hidrolisat itu merubah dari tempe, dari tahu menjadi oligopeptide. Hasilnya apa? Seluruh persoalan akan bisa diselesaikan. Balik lagi sekarang, bagaimana kemampuan Zellner ketika digabungkan dengan Naturin? Boleh tepuk tangan buat kita. Tolong lihat sekarang. Ini tertulis sebagai spot nutrition. Berarti vitalitas kita, stamina kita, mohon maaf nih sekali lagi, tadi kita sudah berbicara disfungsi ereksi segala macam. Itu bisa selesai Pak dengan Zellner. Demikian juga dengan clinical nutrition, demikian juga dengan anak-anak kecil dan lain sebagainya. Ini sudah irritable bowel syndrome. Kalau ketika stres, ketika orang tua, ini semua bisa diselesaikan. Karena apa? Karena proteinnya sudah dihidrolisit, udah lebih sederhanakan. Boleh tepuk tangan lagi sekarang buat saya. Dan saya ingin mengingatkan, karena saya selalu ingin berbasis ke data, maka kita lihat lagi jurnal. Bagaimana dengan oligopeptide? Ternyata mempunyai potensi untuk mengatasi penuaan tinggi. What does that mean? Penuaan ini berarti seluruh persoalan tubuh kita, asam lambung tidak. Jadi kalau masih ada member Zellner, dok saya sehat, cuma ada asam lambung, itu belum berubah berarti. Bisa diterima sekarang? Harusnya tidak ada yang sakit kalau sudah kenal dengan magic line. Karena dia tidak ada keluhan sama sekali. Karena tidak di sini anti-aging. Jadi akan bisa menyelesaikan semua persoalan. Demikian juga dengan bioaktifnya. Tolong dilihat sekarang di sini. Dari mulai hipolipidemik, berarti bisa mengurangi berat badan. Kalau orang masih gemuk, berarti tidak ada Zellnernya, tidak manfaat. Kalau di sini ada hipolipidemik, ada anti hipertensi, ada anti cancer, ada anti inflamasi, ada antioksidan dan imunomodulator. Berarti yang orang sakit autoimun pun bakalan dimodulasi lagi. Ngerti gak sih, modulasi itu bukan berarti merangsang ya, tapi mempaskan lagi modulasinya. Kalau kita frekuensi itu, frekuensinya dipaskan jadi suara radio itu bakalan pas. Itu adalah imunomodulator. Bukan berarti meningkat, oh ini gak boleh buat orang kanker. Ada pertanyaan kayak gitu, karena proteinnya. Bukan. Ini sudah tidak bicara protein, ini Zellner berbicara oligopeptide. Ini Pak, manfaatnya sedemikian rupa, kita banyak menyelesaikan semua. Dan ini bukan kata dokter Steel, ini adalah nutrien, ini adalah jurnal. Kalau mau berantem sama orang-orang ini para penelitinya. Ingat ya, tidak boleh nanya ke saya, kalau mau nanya ke sini. Ya, sama nih, hiperlipidemik, soya oligopeptide. Ini para penelitinya. Mencegah aterosklerosis, bayangkan, tidak akan terjadi serangan jantung. Ya. Memperbaiki kadar lipid darah. Tadi sudah berbicara yang abnormal.
kemudian vasoaktif untuk menurunkan tekanan darah, protektif melawan stres oksidatif, berarti antioksidan. Radikal bebasnya bisa diatasi oleh karena Zelner. Kenapa Zelner? Karena Zelner mengandung soya oligopeptide. Ya. Apalagi sekarang, ini juga yang sama, antioksidan, anti-inflamasi, anti kanker. Saya ingin gabungkan sekarang. Di sini ada anti kanker, Naturini ada anti kanker, Zelner ada anti kanker. Bagaimana kalau digabungkan? Kenapa kita ragu untuk memberikan jaminan kepada pasien dengan kanker? Bisa diterima sekarang? Sementara ketika kita mendapatkan obat anti kanker atau kemoterapi dari seorang dokter, itu hanya satu shoot. Ingat ya, satu shoot. Sekarang kita ini berapa unsur yang ada di dalam Naturini ditambahkan dengan Zelner karena ada soya oligopeptide dan mempunyai efek anti kanker. Luar biasa. Ini juga sama, memperbaiki digestif, memperbaiki endokrin, berarti hormonnya, kardiovaskuler, imun, dan juga sistem saraf. Termasuk di dalamnya adalah tekanan darah. Hipertensi pun selesai dengan Zelner. Ya. Ini hal yang sama, saya kira ini sengaja. Nah, ini buat ibu-ibu terutama nih, ibu-ibu yang takut dengan matahari. Ini mempunyai efek fotodimens. Ini akan terjadi nih, kulitnya itu akan mengalami, ini susah sih. Udah karena kebiasaan, kemana-mana udah pasti bawa payung. Jadi payung itu bukan berarti disediakan untuk hujan, bukan. Sakit hidung, takut kena flek dan lain sebagainya, maka terjadi. Ada hal dengan protein yang ada di dalam dengan soya peptide, ini bisa mengatasi fotodimens yang terjadi pada kulit kita. Tadi saya sudah gambarkan yang ada di dalam Naturini. Sekarang di dalam Zelner juga mempunyai efek yang lain sama, bisa mengatasi dampak daripada ultraviolet atau UV. Boleh tepuk tangan buat Zelner? Nah, balik lagi sekarang. Tadi saya sudah bicara inulin, saya sudah bicara probiotik. Sekarang ini tadi bicara prebiotik. Sekarang ini probiotiknya. Ternyata ketika mengkonsumsi Zelner, mengkonsumsi soya oligopeptide, ini meningkat lagi. Probiotiknya, pertumbuhannya tambah meningkat lagi. Jadi probiotiknya naik, diberikan inulin yang ada di dalam Naturini. Ini seluruhnya berhubungan semua nih. Jadi bakteri bagusnya dinaikkan karena kenapa? Karena mengkonsumsi Zelner. Di dalam Naturini ada inulin, ada makanan untuk probiotik ini, untuk bakteri bagusnya. Bisa dibayangkan betapa tidak akan sakitnya orang itu. Atau kebalikannya, ketika dia sakit parah, sepsis katakanlah, infeksinya luar biasa, segera berikan Zelner, segera berikan Naturini. Kita nggak usah berpikir. Nah, yang kesulitan kita adalah pasien yang ada di rumah sakit, maka kita nggak akan ketemu. Karena kalau udah pasien di rumah sakit, jangan lupa bulan depan sakit lagi ya, kontrol lagi ya. Jadi dirawat sakitnya, bukan sembuhnya ya, tapi dirawat sakitnya. Ini juga yang sama. Barang siapa yang rajin mengkonsumsi soya, berarti dalam hal ini adalah tahu, tempe dan seterusnya, berarti di sini kita bicara soya peptide-nya. Ini kolagen bicaranya. Dan kesehatannya bukan hanya di laki-laki, bukan di perempuan, tapi ini kebetulan adalah woman. Seluruhnya akan didapatkan. Boleh tepuk tangan lagi buat saya?